Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, bertemu kembali kita di Morning Market Calls IHSG untuk pembukaan IHSG. Hari ini untuk pembukaan tanggal 2 Mei ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah masuk bulan Mei. Kemarin kita libur, jadi kita lihatlah sentimen apa yang terjadi di pasar saham Amerika. Saya mohon maaf tidak ada aftermarket close kemarin karena urusan ada sama keluarga anak-anak jalan-jalannya. Jadi tidak sempat. Malam langsung saya fokus membuat trading plan untuk saya. Baik, kita lihat pembukaan nanti hari ini dengan membaca pasar saham Amerika. Kita lihat market review-nya. Pasar saham Amerika cukup mix ya, Bapak Ibu. Beberapa saham teknologi, terutama andalan mereka, The Magnificent Seven juga bergerak naik. Oke, di sini kita lihat Bapak Ibu, Microsoft luar biasa naik ya, Google, Meta besar. Jadi salah satu terbesar adalah Microsoft. Jadi ini di atas 3 hijaunya sangat keras ya. Amazon, Avgo, jadi pendorong mereka untuk bergerak sangat kuat untuk di sektor teknologi, elektronik teknologi. Kecuali Apple, nanti kita lihat ada berita tentang Apple, dia agak slip sedikit. Ya inilah ya JP Morgan. Ya, yang dalam teknologi kesehatan Lilly Bapak Ibu ini jatuhnya dalam sekali terkait mungkin tarif kesehatan Amerika karena mereka udah naik tinggi juga secara teknikal. Tesla merah, United Health juga merah, Consumer Good sedikit merah. Itulah ya Bapak Ibu. Kita lihat nanti beberapa saham utamanya. Jadi kalau kita lihat Microsoft, Google, Meta yang untuk teknologi service luar biasa. Mereka ini untuk key satunya sudah keluarnya dan beat the expectation. Oke, jadi kalau kita baca beritanya umumnya dipenuhi dengan laporan Q1, Q1 semuanya umumnya ya. Jadi kalau ambil kesimpulannya ini sudah kenaikan 8 hari berturut-turut di Amerika. Apakah Indonesia juga akan sama? Ya kita tunggu. Sangat surprise juga ya. Kalau laporan keuangan ini tipikalnya surprise. Ya, begitu laporan keuangan jebret jatuh gitu ya. Nah, kalau di Amerika begitu. Kalau Indonesia kadang-kadang sebelum laporan keuangan keluar ada aja kode-kode sahamnya sudah naik duluan gitu. Jadi ini yang terbaik ya, longest winning streak. Jadi kenaikan yang beruntun terpanjang sejak Agustus. Nah, ini untuk Alphabet dan Amazon ya, Google dan Amazon post earningnya luar biasa, laporan keuangannya bagus, tetapi diprediksi untuk future-nya jatuh ya. Jadi tergantung mereka ini menghadapi perang dagang. Umumnya begitu berita. Jadi di ekspektasi bagus, tapi untuk future, untuk berjangkanya saham berjangka diprediksi jatuh karena sudah terdampak dengan perang dagang tarif baru ya, terutama dengan Cina kayak seperti Apple, dia penurunannya mulai turun di Cina. Jadi kelihatannya terdampak dengan Cina. Itulah ya Bapak Ibu. Beritanya poinnya adalah earning reportnya untuk Q1 rata-rata beat expectation. Banyak orang yang mengejar kalau dia harus ekspor sebelum perang dagang tarif berlaku, mereka keluarin dulu tuh waktu Q1 sebelum Q1 lapornya sekarang keluar. Nanti yang Q2-nya diprediksi akibat dari tarif baru yang sekarang ini akan terdampak di Q2. Begitulah kira-kira kalau kita baca. Contohnya Cina, contohnya Apple di Cina mereka keluar sudah mulai terdampak. Nah, earningnya nanti akan Q2. Sekarang mulai terdampak di future-nya. Kalau untuk pasar saham Indonesia dari Menteri Keuangan menyatakan pajak revenue fiskal kita turun 17% year on year. Dari Menteri Investasi Ruslan Ruslani menyatakan untuk kuartal pertama FDI Foreign Direct Investment meningkat 12%. Ini yang heboh-heboh pabrik kali ya. Jadi pabrik mau bikin tapi premannya menghadang minta jatah. Saya nggak tahu itu detailnya, tapi dari pengumuman pajaknya. Sisanya, kalau kita baca berita dalam negeri untuk pasar saham itu terkait laporan Q1, dividen dan informasi mau buyback ya. Siapa yang mau buyback?
ada berita mau buyback juga lah. Ada beberapa yang mengatakan kita akan buyback ya. Jadi ini sentimen terbesarnya laporan keuangan Q1, dividen. Kalau ada dividen trap hati-hati dan buyback. Oke, baik, kita akan masuk saja ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat apa yang terjadi di pasar saham Amerika. Nanti kita akan lihat IHSG-nya, kemarin tidak ada aftermarket close. Kita lihat dengan Dow Jones, VPA, DJIA. Dow Jones pasar Dow Jones Industrial Average. Kalau kita lihat dia ditutupnya hijau ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak perhatikan candlenya, dia merah ternyata candlenya karena ada opening gap up ya, beberapa saham earning reportnya bagus lalu turun, ada profit taking. Ini ada gap, dia berusaha menutup gap tapi tidak tutup itu ya. Jadi memang menghijau tapi candlenya merah karena ada opening gap up. Kalau nggak dihitung opening gap up-nya mungkin ya merah. Kita lihat VPA Google tadi yang katanya bagus. Kita lihat apakah merah candlenya atau hijau. Aduh, salah juga. VPA AMZN, Amazon dulu. Ini ya, kadang-kadang harus di refresh. Ya, kita lihat Amazon. Amazon, Bapak Ibu, kalau kita lihat sama, dia tutupnya hijaunya tebal ya, Bapak Ibu. Berapa saya nggak tahu, 7 atau berapa tadi. Tapi kalau kita lihat ini, candlenya merah. Ini dia begitu pengumuman dia melompat tinggi, supply masuk, profit taking. Ini sinyalnya cun ya. Kita lihat dengan Meta, Facebook ada nggak? Harusnya ada ya Meta ini. Meta ini dia agak rancu. Ada juga pasar saham Indonesia namanya Meta. Meta Infrastructure. Kita lihat Meta di sini. Ya mungkin Meta Amerika ya. Karena angkanya ini ya. Oh enggak nih Meta Indonesia ini Bapak Ibu. Enggak lah. Ini adalah Meta Amerika ya Bapak Ibu. Lihat. Dia kena upper downjian, dia turun ke bawah. Ini naiknya tinggi banget. Tapi candlenya merah ya Bapak Ibu. Ya, candle merah. Kita lihat dengan VPA. Tadi yang merah dalam tuh Lili ya, VPA Lili. Kesehatan. Wah, ini merah ya. Kalau kita lihat ini mereka sudah naik tinggi, ada gap, turun. Artinya tutup juga gapnya. Ini United Health, VPA UNH. United Health kita lihat merah juga ya, seperti yang tadi kita lihat. Sekarang kita lihat dengan Tesla, TSLA. Nah, ke Tesla, kalau Tesla mudah-mudahan bagus nih Bapak Ibu ya. Dia ini adalah makin saya beli Tesla di sini. Sama nutup gap kemarin dapat, sini dapat. Mungkin target jual di sinilah. Ini low, high, high, low, high, high. Dia pullback dulu, mudah-mudahan dia segera naik ke atas. Ini saya punya ini, nanti kita akan bahas sedikit. Kalau kelas advance nanti kita akan belajar ini juga. Kita lihat VPA Nvidia. Ini Magnificent 7 ya. Bagaimana Nvidia candlenya? Ya ditutupnya positif, tapi kalau kita tidak berhati-hati, ini adalah aksi profit taking karena dia opening gap up terlalu greedy, lalu profit taking. Candlenya merah ya, artinya ini supply yang menguasai, coba menekan ya, akhir-akhirnya supply masuk. Di sini juga ada churn-nya ya. Oke, kita lihat Avgo. Avgo ini market cap-nya besar juga. Avgo, oh masalah Avgo nggak ada di sini, nggak apa-apa. Kita lihat VPA Apple-nya. Ini kadang-kadang masih nyangkut dia Bapak Ibu. AAPL. VPA AAPL. Kadir ya, kadir jadinya. Salah ketik. Ya, sama tadi Apple, kalau kita lihat Apple ini yang dikatakan pertumbuhannya solid. Tapi feature-nya jatuh ya Bapak Ibu. Ini volume rendah sekali.
Ya, laporan keuangan bagus, tapi untuk future-nya dia diduga akan jatuh karena di Amerikanya, di Cinanya laporan keuangannya jatuh. Kita lihat dengan GPM, VPA, GPM, JP Morgan. Ya udah 10 menit ya Bapak Ibu. Habis ini kita lihat Indonesia. JP Morgan tertahan di upper downtrend, bagus pula dia ini ya Bapak Ibu laporan candlenya. Kita lihat oil and gas, ExxonMobil, VPA, XOM. Nanti kita habis ini lihat pasar saham indeks IHSG. Kalau Exxon candlenya hijau memang, tapi volumenya rendah ya Bapak Ibu. Kemarin turunnya dalam, low, high, high, low. Mudah-mudahan dia turun begini ya. Ini adalah low-nya, ini adalah high-nya. Dia pullback dulu untuk naik ya Bapak Ibu, mudah-mudahan harga minyak. Tapi prediksinya kalau resesi biasanya jatuh nih. Maksudnya ekonomi melambat, orang malas bepergian, konsumsi minyak turun gitu. Oke, kita lihat Indonesia aja bagaimana VPA Composite persiapannya. Penutupan kemarin kita libur ya Bapak Ibu. Hari Kamis kita May Day. Di Amerika libur nggak ya? Kayaknya enggak ya. Karena baca beritanya enggak tuh tadi. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi di pasar saham Indonesia. Di sini demand zone yang jelas. Ini ada gap, sudah tutup sebagian. Kenapa sebagian? Karena ini ada gap yang belum ditutup. Di atas ini ada gap, dan saat ini IHSG berada di atas upper downtrend. Ini istilahnya crawling. KRA crawling. Merangkak ya. Jadi kalau jadi ini pengalaman berbicara ya, nggak ada data empirisnya, belum dibuat riset untuk studinya. Kalau dia merangkak, volumenya candlenya kecil-kecil, volume meningkat, itu dia coba naik tapi supply-nya masuk, naik supply-nya masuk. Nah ini ciri-ciri kalau dia jatuh ke bawah. Antisipasi saja, mungkin butuh seminggu 2 minggu Bapak Ibu ya, sabar ya, ini perjalanan baru seminggu mungkin. Nanti kalau dia jatuh, kita tunggu ini ada gap. Dan ini ada gap ya, jadi saya tidak menyebar fear, tapi faktanya memang crawling dia, price sama volumenya tidak nyambung alias anomali. Nah, Bapak Ibu bisa belajar namanya volume price analysis ya. Lihat price, lihat volume, kita baca. Dan struktur wake off-nya. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya pasar Amerika didorong oleh laporan keuangan, banyak saham yang beat expectation, artinya lebih bagus daripada ekspektasi analis, konsensus. Lalu future-nya jatuh, diduga untuk 1 kuartal ke depan, 3 atau 3 bulan lagi, maka akan terasa ini, kalau perang dagangnya terjadi akan terasa. Lalu banyak beberapa gap yang belum tutup di pasar saham Indonesia. Itu saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.